Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi hari ini dengan pelajaran matematika wajib. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita masuk ke materi sudut, garis, dan bidang, dimana materi ini adalah materi terakhir dari bab dimensi 3. Oke, untuk materi ini nanti Ibu akan menjelaskan langsung dalam bentuk contoh soal. Jadi silakan diperhatikan benar-benar penjelasan dari Ibu. Oke, sebelum masuk ke materi sudut, garis, dan bidang, Ibu akan mengingatkan lagi tentang rumus dan aturan segitiga, karena ini akan kita gunakan pada materi ini. Yang pertama, pada segitiga siku-siku itu akan berlaku sin kostan ya. Untuk mencarinya itu akan berlaku sin demi, kosami, dan tan desas. Juga sebaliknya, kosekan, sekan, dan kotangan, dimana kosekan kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari kos, dan kotangan kebalikan dari tan. Oke, Ibu rasa kalian masih ingat ya tentang ini, sin demi, kosami, dan tan desa. Jadi itu kita gunakan hanya dalam segitiga siku-siku. Dan nah, gimana kalau segitiganya sembarang? Nah, kalau segitiga sembarang, maka kita gunakan aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B dan C per sin C, dimana A itu adalah rusuk yang berhadapan dengan sudut A, kemudian B adalah rusuk yang berhadapan dengan sudut B, dan C adalah rusuk yang berhadapan dengan sudut C. Maka berlaku A per sin A per B, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian aturan kosinus itu dapat kalian lihat di situ, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Maka berlaku juga untuk cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Begitu juga terus bisa kalian lihat diri. Jadi ini masih kita gunakan pada materi ini. Ibu harap kalian masih mengingatnya. Oke, untuk materi pertama di sini ada sudut antara dua garis. Soalnya bisa, contoh soal yang pertama bisa kalian baca di samping, yaitu diketahui panjang semua rusuk 5 TPQRS yaitu 12 cm. Tentukan besar sudut antara ruas garis TR dan PR pada 5 tersebut. Nah, berarti semua rusuknya 12, berarti alas dan rusuk tegaknya itu adalah 12 cm. Yang ditanya adalah sudut antara TR dan PR. Kita tarik itu TR, kemudian ada PR-nya. Nah, baru kita tentukan letak alpanya di mana. Karena di antara TR dan PR, berarti alpanya berada di titik R. Nah, di situ jadi alpanya, dan alpa ini terletak atau berhubungan dengan segitiga PTR. Kita gambar ulang segitiga PTR-nya. Oke, alpanya ada di titik R. Kemudian di sini kita tarik garis tinggi TO. Nah, kemudian panjang rusuknya sudah diketahui TR 12, PT 12 cm. Berarti dia segitiga sama kaki kan? PR, kita lihat di sini PR itu adalah diagonal sisi dari persegi. Berarti rusuk perseginya 12, berarti PR-nya 12 akar 2 cm. Kalau PR-nya 12 akar 2, berarti PO dan OR-nya adalah setengahnya 6 akar 2 cm. Kita lihat di situ alpa berada di segitiga ORT atau RTO. Bisa kita gambar ulang segitiga siku-siku dari TOR. Oke, alpanya di R, OR-nya 6 akar 2 dan TR-nya 12 cm. Yang di sini yang ditanyakan di sini adalah besar sudutnya. Berarti besar sudutnya di situ diketahui, kalau kita lihat dari alpa, sudut alpa diketahui samping dan miring. Berarti kalau diketahui samping dan miring, kita bisa menggunakan cos. Cos alpa sama dengan sampingnya berapa?
6 akar 2 dan miringnya 12. Oke, bisa kita coret 6 dan 12 nya jadi setengah akar 2. Cos alfa sama dengan setengah akar 2. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 2 dalam sudut-sudut istimewa? Berarti alfanya adalah berapa yang hasilnya setengah akar 2? 45 derajat. Jadi besar sudut antara ruas garis TR dan PR pada limas tersebut adalah 45 derajat. Oke, untuk contoh yang kedua, di situ kita lihat soalnya balok PQRS TUVW mempunyai panjang PQ 6 cm, QR 2 cm, dan RV 3 cm. Jika alfa merupakan sudut antara ruas garis PR dan PV, tentukan nilai sin alfa. Oke, kita gambar dulu kubusnya. Di situ PQRS TUVW, PQ-nya 6, kemudian QR-nya 2 dan RV-nya 3. Tingginya ya, RV-nya 3. Oke, kita lihat di situ RV-nya 3 cm. Kemudian alfa itu adalah sudut antara ruas garis PR dan PV. Kita hubungkan PR, itu PR, dan PV. Nah, kita lihat berarti sudutnya itu berada di sudut P. Nah, alfanya di situ. Alfa itu ternyata berhubungan dengan segitiga PVR. Kita gambar ulang aja ya. PVR ternyata di sini segitiga siku. RV-nya tadi 3 cm. Nah, PR-nya ini belum diketahui. Kita lihat PR itu adalah diagonal sisi. Berarti PR itu bisa kita cari menggunakan Pitagoras. PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Kita substitusikan satu-satu. Jadi 36 tambah 4 ya 40. PR kuadratnya 40, berarti PR-nya akar 40 itu sama dengan pecahan perkalian 40 itu samanya perkalian 4 kali 10, berarti PR-nya 2 akar 10 cm. Yang ditanya di sini adalah sin. Di situ alfanya ya. Sin tadi apa kalau dia segitiga siku? Sin demi depan miring. Depannya sudah ada, miringnya belum ada. Berarti kita cari dulu miringnya menggunakan Pitagoras. PV kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah VR kuadrat. Substitusikan aja. 2 akar 10 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Diperolehlah 40 ditambah 9. 49. PV kuadrat 49. Berarti PV sama dengan akar 49 yaitu 7 cm. Yang ditanya adalah sin. Berarti sin alfa sama dengan depannya 3. Depan dari sudut alfa itu ada 3 dan miringnya 7. Nah, diperolehlah. Jadi sin alfa itu adalah 3/7, di mana alfa adalah sudut antara ruas garis PR dan PV. Oke, ini untuk materi selanjutnya yaitu sudut antara garis dan bidang. Kita lihat contoh pertama. Di situ ada 5 segi 4 beraturan TABCD mempunyai panjang rusuk 8 cm, panjang rusuk alas 8 cm, dan rusuk tegak 8 akar 2 cm. Tentukan besar sudut antara ruas garis TA dan bidang ABCD. Nah, kita lihat di sini gambar limas ini itu ada
garis TA. Kemudian kita lihat alas ABCD. Nah, untuk mencari letak sudutnya, sudut antara TA dan ABCD, kita cari perwakilan garis dari bidang ABCD yang berhubungan dengan TA. Nah, kalau kita hubungkan kan berarti yang berhubungan dengan TA itu adalah garis AC. AC ini adalah perwakilan dari bidang ABCD. Berarti alfanya itu berada di antara TA dan AC. Kita gambar ulang. Nah, alfanya berada di antara TA dan AC, berarti dia berhubungan dengan segitiga TAC. Oke, TA dan TC-nya sudah diketahui, yaitu 8 akar 2 cm. Kemudian AC-nya di situ berapa? 8 akar 2 cm juga. Kenapa? Karena ABCD itu adalah persegi, maka AC itu adalah diagonal sisinya. Diagonal sisinya dengan panjang rusuk 8 berarti 8 akar 2 cm. Baru kita cari yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya di situ ada garis TO, garis tinggi. Nah, karena dia di sini adalah segitiga sama sisi, berarti AO itu sama dengan OC, yaitu setengah dari AC, yaitu 4 akar 2 cm. Yang ditanya adalah besar sudut antara ruas garis TA dan ABCD. Nah, berarti besar sudutnya kan kita ambil aja, karena di situ yang diketahui, kalau kita lihat dari sudut alfa itu yang diketahui adalah samping dan miring. Sampingnya adalah AO dan miringnya adalah AT dalam segitiga TAO. Kita substitusikan, berarti 4 akar 2 per 8 akar 2, kita sederhanakan, diperolehlah 1/2. Nah, sekarang cos berapa yang hasilnya 1/2? Diingat-ingat lagi, besar sudut-sudut istimewa berarti alfanya 60 derajat. Jadi besar sudut antara garis TA dan bidang ABCD adalah 60 derajat. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua dari sudut antara garis dan bidang. Di situ contoh kedua diketahui kubus PQRS-TUVW mempunyai panjang rusuk 4 cm. Jika alfa merupakan sudut antara ruas garis PT dan PUW, tentukan nilai cos alfa. Kayak kita gambar dulu kubusnya dengan masing-masing panjang rusuknya adalah 4 cm. Oke, kemudian kita lihat garis PT. Di situ adalah garis PT yang Ibu tebalin. Kemudian dan bidang PUW, kita hubungkan bidang dengan bidang PUW. Nah, itu adalah bidang PUW. Nah, untuk mencari sudut antara PT dan PUW ini adalah segitiga sama segitiga sama sisi. Nah, untuk mencari besar sudutnya itu adalah kita tarik dulu garis bantu yaitu garis tinggi dari segitiga PUW itu sendiri. Nah, kita tarik garis tingginya. Nah, anggap aja di situ adalah O, titik O. Nah, berarti PT dan PUW itu alfanya itu berada di situ, di antara PT dan PO. Berarti kalau alfanya di antara PT dan PO itu berhubungan dengan segitiga POT, segitiga siku di T. Nah, tuh.
Sudah diketahui PT-nya 4, TO-nya itu adalah setengah dari VT. VT adalah atau TV itu adalah diagonal sisi dari kubus, berarti 4 akar 2. Maka TO-nya adalah setengah dari 4 akar 2, yaitu 2 akar 2. Oke, selanjutnya alpanya itu berada di titik P ya. Nah, tuh di titik P. Yang ditanya adalah cos alpa. Cos itu apa kalau dalam segitiga siku-siku? Cos sami, samping miring. Sampingnya sudah ada. Kalau kita lihat dari sudut alpa itu, sampingnya adalah PT, sampingnya adalah PT dan depannya adalah TO. Miringnya yang belum diketahui. Kita cari dulu miringnya menggunakan Pythagoras. Oke, kita lihat di situ diperoleh PO-nya. Oke, PO-nya 2 akar 6 cm. Berarti cos alpha itu adalah sampingnya 4. Ya, sampingnya 4 dan miringnya 2 akar 6. 4 bagi 2 dapat 2, berarti 2 per akar 6. Diingat cara ini berarti kita rasionalkan dulu. 2 akar 6 kali 2 per akar 6 kali akar 6 per akar 6. Berarti 2 akar 6 per 6. Ya, sederhanakan 2 per 6-nya jadi 1 per 3 akar 6. Jadi nilai cos alpha itu adalah 1/3 akar 6, dimana alpanya adalah sudut antara ruas garis PT dan PUW. Oke, itu untuk contoh yang kedua dari materi sudut antara garis dan bidang. Yang terakhir, materi terakhir di sini ada sudut antara dua bidang. Kita lihat contoh pertama, soalnya di situ ada kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Tentukan nilai tangan sudut antara bidang BDG dan ABCD. Oke, di situ diketahui panjang rusuknya masing-masing 6 cm. Kemudian ada sudut yang ditanya adalah tangan dari sudut antara bidang BDG, yaitu BDG dan ABCD. Nah, untuk mencari sudutnya, letak sudutnya, kita lihat dulu BDG, kita tarik dulu garis tinggi dari BDG. Kita tarik dulu garis AC-nya ya. AC itu adalah mewakili dari ABCD. Kemudian mewakili dari BDG, kita tarik garis tinggi GO misalkan di situ. Berarti alpanya di situ ada di antara garis GO dan OC. Berarti alpanya di sini berhubungan dengan segitiga GOC. Jadi AC tadi adalah perwakilan dari ABCD dan GO itu adalah perwakilan dari segitiga BDG. Oke, jadi di situ letak alpanya. Diketahui GC-nya 6, OC-nya adalah setengah dari AC. AC itu adalah diagonal sisi kubus, yaitu 6 akar 2, berarti setengahnya 3 akar 2. Yang ditanya adalah tangan. Tan tadi apa? Depan, samping, tan desa. Depannya sudah diketahui, depannya 6, sampingnya 3 akar 2. 6 bagi 3 dapat 2, 2 per akar 2. Kita rasionalkan akar 2 dikalikan akar 2 akar 2, berarti 2 per akar 2 kali akar 2, 2 akar 2 per 2. 2-nya bisa dicoret, jadi tan alpanya diperoleh akar 2. Jadi nilai tangan sudut antara bidang BDG dan ABCD adalah akar 2. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama dari sudut antara dua bidang.
ini untuk contoh kedua dari sudut antara dua bidang. Di situ diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD mempunyai panjang rusuk AB 2 cm dan TA 5 cm. Jika θ merupakan sudut antara bidang TAD dan bidang TBC, tentukan nilai cos θ. Jadi di situ diketahui rusuk alas dan rusuk tegaknya masing-masing 2 cm dan 5 cm. Kita lihat bidang TAD dan TBC itu adalah sama-sama segitiga. Maka untuk menentukan letak sudutnya di antara dua bidang tersebut, kita ambil perwakilan masing-masing bidang, perwakilan garis dari masing-masing bidang. Itu kita misalkan TO perwakilan dari bidang TAD dan TP itu adalah perwakilan dari bidang TBC, di mana TO dan TP itu adalah garis tinggi dari masing-masing bidang. Berarti tetanya itu terletak pada sudut T. Nah, di antara TO dan TP. Sekarang di situ OP-nya sudah diketahui kan? OP-nya itu sama aja dengan panjang AB, berarti 2 cm. Yang belum diketahui di sini adalah TO dan TP. Berarti kita cari dulu TO dan TP-nya. Nah, TO dan TP di sini sama panjangnya. Kenapa? Karena TAD itu sama dengan TBC. Nah, kita lihat segitiga TPC untuk mencari TP. Jadi TP kuadrat di situ sama dengan TC kuadrat dikurang PC kuadrat. 5 kuadrat dikurang PC. PC itu adalah setengah dari BC. BC nya 2 berarti PC nya 1. Maka diperolehlah TP kuadrat itu sama dengan 24. Nah, TP sama dengan akar 24. Akar 24 berarti berapa? 2 akar 6 cm. Berarti TO dan TP masing-masing 2 akar 6 cm. Kalau kita lihat di situ tetanya berada di atas kan, berarti untuk mencari cos theta kita tidak bisa menggunakan aturan segitiga siku-siku. Maka kita gunakan aturan kosinus untuk segitiga sembarang. Nah, cos theta berarti sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang mengapitnya. Yang mengapitnya yaitu TO dan TP. Maka TO kuadrat ditambah TP kuadrat dikurang kuadrat dari rusuk yang berhadapan dengan theta, yaitu PO kuadrat, per 2 dikali sudut yang 2 dikali rusuk yang mengapitnya. Yang mengapitnya di situ adalah TO dan TP. TP kan berarti 2 dikali TO dikali TP. Baru kita substitusikan masing-masing rusuknya. Oke, PO kuadratnya di situ 2 cm, 2 kuadrat cm. Berarti 2 kali per 2 kali 2 akar 6 kali 2 akar 6. Oke, dikuadratkan dulu. 2 akar 6 kuadrat 24 tambah 24 dikurang 4 per 2 dikali 2 akar 6 2 akar 6 kali 2 akar 6 yaitu 24. Oke, kita operasikan seperti biasa penjumlahan dan pengurangan. Diperolehlah di situ 44 dan per 2 kali 24 48. Jadi kita diperoleh di situ 44 per 48. Kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi dengan 4. Maka cos tetanya adalah 11 per 12. Jadi nilai cos theta dari sudut antara bidang TAD dan TBC adalah 11 per 12. Oke, ini materi terakhir untuk dimensi 3. Jadi materi kita untuk dimensi 3 sudah habis. Selanjutnya nanti kita lanjutkan materi yang baru yaitu statistika pada pertemuan selanjutnya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua.
Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.